Tuwing syahada tadang sidimpuan, memiliki visi menjadi universitas. Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan atau antropogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahmawati. Saya mengajar sebagai guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Al-Qudsiyah 1 Sukaresmi Garut. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan materi belajar surah At-Tin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa di depan? There is ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sok berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah sekarang ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Banyak ya nggak masuk. Ada berapa orang? 6 ya. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan mempelajari Al-Quran surat At-Tin. Tujuan pembelajaran materi ini diharapkan anak-anak mampu melafalkan surat At-Tin sesuai dengan tajwid dan makhraj yang benar. Lalu menghafalkan, menganalisis arti dan isi kandungan surat At-Tin. Lalu mampu mengkomunikasikannya kembali, jadi dapat menceritakannya kembali arti makna dari surat
Ati. Yang ketiga, meneladani isi kandungan surat Atin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya membaca, menghafal, tapi juga dapat meneladani isi kandungan surat Atin. Nah, gambar apa ini? Ada gambar. Nah, ada gambar Al-Quran. Lalu ada gambar buah tin sama buah apa ini? Ada satu lagi. Oh, zaitun. Lalu ada gambar apa ini? Siapa yang bersedekah? Ada anak-anak yang sedang memberikan sedekah kepada fakir miskin. Hubungannya apa antara gambar ini sama surat Atin? Nah, Ibu akan jelaskan. Ada surat Atin di sini. Ada yang sudah bisa membaca surat Atin? Sudah. So, boleh bareng-bareng sama Ibu ya bacanya. Zaitun wa turi sini wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun fama yukadzibuka ba'du alaisa Allahu bi'ahkamil. Alhamdulillah, ternyata anak-anak semua sudah pandai membaca surat Atin, sudah lancar sekarang ya. Nah, informasi tentang surat Atin ini, ada berapa ayat ini surat Atin? Ada 8. Dan surat Atin ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti turunnya dari mana? Di Mekah. Di Mekah. Terus surat Atin ini termasuk surat ke-95 dalam Al-Quran. Lalu nama surat Atin ini juga diambil dari ayat pertama, yaitu watini wazaitun, demi buah tin ya. Aduh, pintar. Nah, lalu apa hubungannya Cina Ibu sama gambar ini? Sama gambar yang di atas ini. Nah, karena surat Atin itu ada di dalam Al-Quran dari surat ke-95. Lalu buah surat Atin itu juga berhubungan dengan buah tin dan buah zaitun. Lalu hubungannya apa lagi sama ini? Nah, hubungannya surat Atin itu artinya, nah di sini. Nah, hubungannya yaitu tentang perbuatan amal baik, mau perbuatan amal baik atau buruk. Nah, ada di dalam artinya. Sekarang mari kita coba hafalkan surat Atin. Ada yang udah hafal surat Atin? Nanti yang sudah hafal boleh ke depan. Sok, silakan mulai menghafal dari sekarang. Lihat panjang pendeknya ya. Nah, udah hafal kayaknya ya. Sudah hafal? Nah, yang berani ke depan siapa? Ayo. Siapa yang mau duluan? Sok. ثم
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Pinter, bagus. Kasih tepuk tangan. Ayo, satu lagi. Penting sudah berani, nggak apa-apa. Nah, dah. Artinya ini surat Atin. Nah, watini wazaitun, demi buah. Nah, waturi sinina, dan demi ya wahah ya dan aman ya laqad khalaqna Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. ya summa radadnahu Kemudian kami memberikan ya illal ladzina amanu wa amilus orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus putusnya. fama yukadzibuka ba'du, maka apa Yang mengucapkan hari pembalasan sesudah itu. alaihissallahu bi'ah, Kamil hakimin. bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. hebat? Tepuk tangan buat semuanya. Hebat semua. Ya, masih semangat. Lalu apa, Bu, makna dari isi surat Atin itu? Isi kandungan surat Atin itu menceritakan kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Karena kita itu, manusia itu makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dari makhluk apa? Seperti tumbuhan, binatang. Kan kita yang paling sempurna. Karena dikasih apa? Dikasih akal, terus dikasih mata, tangan, semuanya ini. Nah, sama siapa? Sama Allah. Makanya kita harus bersyukur, bilang apa? Alhamdulillah, karena diberi apa? Tubuh yang sempurna. Terus yang nomor 2 ini, semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat kebajikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka. Maksudnya berperangai buruk ini apa? Suka berbuat buruk, jadi tingkah lakunya tidak baik. Nah, pasti nanti bakal dikasih balasan dari Allah. Mau dia berbuat baik, bakal dikasih balasan yang baik. Kalau berbuat yang buruk, nanti juga sama Allah pasti ada balasannya. Terus, mulai surat Atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Hari yang sebagian dari manusia yang tidak beriman mendustakannya. Padahal pada hari itu Allah adalah Sang Maha Adil, pemberi penghakiman. Jadi, yang tadi suka berbuat tidak baik, yang suka jahil. Nah, ada yang suka jahil di sini? Allah akan memberi pembalasan nanti di hari akhir. Di hari akhir itu kapan? Sesudah kiamat. Hikmah apa dan nilai apa dari surat Atin? Hikmah itu, ada yang tahu hikmah itu apa? Artinya ini udah.
Coba hikmah itu apa? Manfaatnya, nilainya. Apa misalnya dari surat At-Tin itu manfaatnya buat kita? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan kita dengan tubuh, akal, dan hati yang luar biasa. Kita harus bersyukur menjaga tubuh serta menggunakan akal untuk kebaikan. Tuh. Menjaga badan dengan apa? Cing. Mengurus badan dengan apa? Cing. Kita kalau menjaga tubuh biar bersih harus apa? Nah, itu. Menjaga tubuh, kan kita sudah dikasih tubuh yang sempurna, yang sehat, harus kita rawat. Rawatnya dengan mandi. Mandi berapa kali sehari? Ada yang mandinya cuma seminggu sekali? Jangan ya. Sehari sekali atau sehari 2 kali. Harus dijaga, dipotong kukunya. Terus menggunakan akal untuk kebaikan. Menggunakan akal untuk untuk apa itu jadinya? Buat apa akal itu? Seperti sekarang kalian dipakai untuk apa? Belajar. Ada akal, kita diberi akal sama Allah, harus digunakan sebaik-baiknya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, jangan malasan. Terus apalagi? Berbuat kebaikannya, misalnya punya mulut, tidak boleh bicara kasar. Punya tangan, jangan digunakan untuk jahil. Punya kaki, jangan digunakan untuk punya kaki buat apa? Jangan digunakan. Jangan suka menendang atau apa gitu ya. Kaki itu untuk berjalan ya. Terus yang kedua, iman dan amal soleh itu penting. Orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapat balasan yang baik. Jangan hanya mengandalkan bentuk tubuh yang baik, tapi juga harus berbuat baik. Kalian sudah punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tapi dipakai buat jahil. Bagus nggak? Enggak ya. Kalau misalnya sudah punya tubuh yang baik, badan yang sehat, harus digunakan untuk kebaikan. Misalnya seperti apa? Suka sholat nggak? Suka. Nah, berapa kali sehari? Nah, rajin sholat 5 kali seharinya. Rajin nggak? Nah, harus ya, wajib sholat itu. Nah, seperti itu. Punya badan, kita punya badan, tubuh yang sehat digunakan untuk beribadah. Terus suka membantu teman, punya badan yang sehat tapi digunakan untuk jahil. Bagus tidak? Bagusnya bantu teman kalau ada yang kesulitan. Terus yang ketiga, Allah Maha Adil. Allah akan memberikan balasan sesuai perbuatan kita. Jika kita baik, akan mendapat pahala. Jika kita berbuat buruk, pasti akan ada balasannya sama. Kecuali kalau kita harus bertobat. Kecuali kita bertobat, misalnya sudah punya salah, Allah ya Allah, astagfirullahalazim. Kalau kita berbuat salah, langsung ucapkan istighfar, astagfirullah. Terus pentingnya bersyukur. Hikmah yang terakhir, pentingnya bersyukur. Allah memberi banyak nikmat. Nah, bisa melihat, mendengar, berjalan, belajar. Kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan tidak boleh sombong. Tidak boleh sombongnya gimana? Misalnya ada anak yang lagi sakit, kita sehat. Itu nggak bisa ikut main. Tuh, lihat badan saya sehat. Kamu mah cenah nggak bisa ikut main karena lagi sakit. Nah, itu kayak kitanya kayak apa? Sombong. Tidak boleh ya. Kalau kita sehat, kita kuat, harus mengucapkan. Nah, kalau ada teman yang sakit, tidak boleh begitu. Harus apa? Menjenguknya, memberikan semangat biar cepat sehat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding.
Dung dung dung. Da. Aha aha. Not. Semangat. Sekali lagi biar itu semangat, yang laki-laki kurang semangat ini mah. Sok, tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Ma. Nah, sekarang kita akan mulai aktivitas tugas kelompok. Aktivitasnya buat kelompok dan coba diskusikan dengan anggota kelompokmu tentang gambar di atas. Sesuaikan dengan apa yang kalian pelajari dari surat At-Tin. Di sini ada berapa gambarnya? Ada 3. Ada 3 gambarnya nih. Nanti kalian akan menceritakan apa saja ini isinya yang sesuai dengan surat At-Tin. Ibu sudah membuat 3 nomor. Nah, di sini kalian bisa milih yang mana. Udah diacak sama ibu. Dari kelompok ini sok, siapa yang mau ngambil? Ayo. Tinggal ambil aja. Yang mana? Nah, sok. Yang ini. Ini wayahnya yang terakhir ya. Nah, kalian tinggal tinggal ceritakan gambar nomor 1 itu tentang apa dan kaitannya dengan surat At-Tin. Sok, silahkan digeser kursinya. Ini, sok, ini digeser. Ini ke sini. Tulisannya rada besar ya, biar kebaca. Beres, kalian mengerjakan aktivitas ini. Perwakilan dari setiap kelompok ke depan ya, membacakan isi dari gambar. Persiapkan nanti yang mau ke depan. Bacakan ya. Isi dari gambar nomor 1, 2, 3. Tinggal 1 kelompok lagi. Oke, kelompok 1 mana? Sok ke depan. Tinggal bacakan aja hasilnya. Sok, dengarkan dulu. Gambar nomor 1. Menurut kelompok kami, gambar nomor 1 menjelaskan tentang surat At-Tin yang memerintahkan kita melakukan perbuatan baik. Salah satunya membantu pekerjaan orang tua di rumah, merapikan rumah, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena diberi hidup yang kuat dan sehat. Pintar. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, apa katanya? Kata kelompok 1, cenah. Sebagai rasa syukur, kita mempunyai tubuh yang sehat, badan yang kuat, harus digunakan untuk kebaikan. Contohnya apa ini? Bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih di rumah kan bukan hanya tugas ibu, bukan hanya tugas mama, ayah, tapi semua anggota keluarga. Anak-anak juga ini harus bisa membantu orang tua. Suka bantu di rumah nggak? Kadang-kadang. Ayo pamagetna ini laki-lakinya. Ya harus gunakan badan kalian yang sehat, yang kuat untuk membantu orang tua. Sekarang yang kelompok 2. Yang kelompok 2 mana? Sok, tinggal bacakan. Hayo, Kak Neng, tinggal dibacakan. Sok. Gambar nomor 2. Ya. Menurut kelompok kami, gambar nomor 2 menjelaskan perbuatan tidak baik. Padahal sudah diberi tubuh sehat, kuat, tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Malah dipakai untuk kejahatan dan merugikan orang lain. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, apa katanya tadi? Nomor 2 teh. Ini perbuatan apa ini? Berbuat kejahatan. Kalau bahasa
Kalau bahasa di TV-nya kayak dibegal cenah tuh. Nah, dibegal cenah tuh. Kayak gini. Tuh. Padahal ini laki-laki badannya kuat, sehat, tapi digunakan untuk apa? Dibuat untuk ngabegal cenah tuh. Dibuat untuk kejahatan, merugikan orang lain. Bakal ada balasannya nggak? Oh, apa balasannya? Ditangkap polisi, ya, dihukum, di mana? Di penjara. Belum nanti sama Allah. Mau gitu nggak? Oh, amit-amit ya, jangan. Kata ibu juga, kalian sudah dikasih akal, badan yang sehat, yang kuat, harus harus digunakan untuk kebaikan, ya. Jangan dibuat untuk kejahatan. Sekarang yang nomor 3. Suaranya yang keras biar kedengaran, ya. Ya, nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Menurut pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada segala perbuatan kita yang digambarkan terlibat bahwa ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka balasannya api neraka. Ya, so, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, apa katanya? Kedengeran nggak? Ya, ini gambaran tentang apa ini? Tentang api neraka. Ada yang mau ke sini? Jangan ya, jangan sekali-kali ke sini. Jangan. Nah, kalau nggak mau ke sini harus gimana katanya? Harus beriman, tadi kata kelompok 3T, harus beriman terus berbuat amal soleh. Kalau berbuatnya kayak gini, kayak nomor 2, bakal masuk ke sini? Bakal. Ya, balasannya yang suka berbuat tidak baik itu balasannya pasti ke neraka. Tinggal kalian pilih mau ke surga atau ke neraka. Ya. Kalau mau ke surga berarti harus apa? Berbuat amal soleh. Kesini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Neng, sok. Mengapa surat At-Tin ini penting untuk dipelajari? Penting untuk dipelajari. Kenapa surat At-Tin harus dipelajari katanya? Balik lagi dulu ke atas ya. Kenapa surat At-Tin harus dipelajari? Nah, kenapa kita harus mempelajari ini katanya? Ada yang bisa jawab nggak? Biar tahu apa? Terus At-Tin atau terusin? Biar harus apa katanya? Biar tahu suratnya. Ya emang harus selalu kita ada surat At-Tin katanya tuh. Biar kita tahu apa itu At-Tin. Nah, penting karena surat At-Tin itu memberitahukan kalau kita itu manusia yang paling sempurna. Memberitahukan surat ini kalau kita tuh manusia yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Terus surat At-Tin juga memberikan kita nilai pendidikan kalau kita harus berbuat baik, berbuat amal soleh. Lalu surat At-Tin juga memberitahukan kalau kita harus pandai bersyukur. Terus juga memberitahu kalau itu Allah Maha Adil. Dalam setiap apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Maka surat At-Tin juga penting mengingatkan. Jadi mengingatkan Neng harus berbuat baik ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. So. Apa yang dimaksud dengan kemudian kami serendah-rendahnya yang ini mungkin ya. Nah ini kemudian di ayat kelima, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya.
Serendah-rendahnya itu kayak gimana, Bu? Paling rendah, paling kecil bukan? Rendah-rendahnya di sini. Nah, yang ini kita itu hidup dari gimana? Dari bayi dan terus anak-anak. Nah, sampai ini mau remaja terus dewasa seperti ibu itu dikasih nikmat badan sehat kuat sama Allah tadi usia muda ini teh wah masih aktif sehat kuat. Nah, nanti kembalikan ke tingkat serendahnya. Ibu itu nanti bakal tua, bakal lemah, bakal nggak bisa apa-apa. Makanya kita harus bersyukur mumpung masih kuat ini kayak Cep Wahid tuh badannya tinggi, kuat, harus bersyukur. Sehat bukannya sehat Cep Wahid teh ya. Harus dipakai untuk apa Cep Wahid? Mumpung masih sehat kuat. Ya, nanti kalau sudah tua kayak nenek-nenek mah nggak bisa. Nah, sampai sini udah mengerti? Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, sudah sampai di sini. Nah, kesimpulannya dari surat At-Tin. Kesimpulan dari akhir semuanya, kesimpulannya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan baik dari Allah, dan Allah adalah zat yang maha adil. Jadi kalian mah nggak usah takut misalnya teh, kenapa ya itu teh anak teh berjahil wae, tapi kita jangan ngebalas harus jahil lagi sama anak yang jahil, biarin aja. Nanti ada balasannya dari Allah. Kita mah berdoa aja, doain biar teman kita selalu baik. Iya betul, biar bertobat ya, biar nggak jahil terus. Ya, biarin aja. Yang penting kita mah jangan, nggak boleh kita mah. Nggak boleh ikut-ikutan jahil. Misalnya itu mah ada itu jahil cenah sama kita, biarin kita juga ikut jahil. Itu sama aja itu mah. Ya, sama aja jadi masuk nanti dapat balasan sama dari Allah nanti. Ya. Tidak boleh kalau orang lain jahil kita mah tetap harus baik. Ya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jahil. Materinya sudah tersampaikan, tugas juga sudah beres. Istiadan, doaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.